Pengguna media sosial harus lebih berhati-hati dalam berkomentar dan memposting sesuatu status. Dianggap menyebarkan hoaks terhadap putra presiden yang saat ini menjabat sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming, seorang pemuda asal Selawi, Jawa Tengah, harus berurusan dengan polisi. Inilah AM. Pemuda asal Selawi Tegal, Jawa Tengah ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dianggap menyebarkan hoaks terhadap wali kota Solo yang juga anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. AM dianggap memberikan komentar negatif yang bermuatan hoaks di salah satu akun Instagram terkait keinginan Gibran menyelenggarakan pertandingan semifinal dan final Piala Menpora di Stadion Manahan Solo. Polisi kemudian menilai komen yang ditulis AM tersebut bermuatan ujaran kebencian. Akibat komen negatif tersebut, AM kemudian meminta maaf setelah sebelumnya diberi peringatan oleh tim virtual Polis Polresta Surakarta. Dengan ini saya meminta maaf kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka dan seluruh masyarakat kota Surakarta. Saya menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi. Apabila saya mengulanginya, sanggup diproses sesuai hukum yang berlaku. Meskipun sempat menuai polemik, namun kehadiran polisi virtual terus bergerilya memantau gerak-gerik pengguna media sosial. Bagaimana aktivis HAM menyikapi kehadiran polisi virtual di tengah kondisi saat ini? Kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur. Mas Isnur, selamat malam. Selamat malam, Bung Latif. Apa kabar? Kabar baik. Oke, ini ada polisi virtual menangkap orang lagi. Sejak dibentuk polisi virtual ini, menurut data di LBHI sudah berapa banyak korbannya? Ya, kami menelusuri melihat laporan yang diklaim oleh kepolisian, itu saja kita kutip, sekitar 79 kasus. Jadi kami memantau itu saja. Nah, kami juga sedang meminta LBH juga melakukan pemantauan jika ada laporan masuk ke LBH. Begitu, Mas. Oke, kalau kita lihat kasus yang di Selawi ini, apakah kata-kata yang diposting oleh anak muda itu cukup kuat untuk ditangkap atau diatasi oleh polisi virtual? Pertama gini, Bang. Pertama bahwa hukum pidana dan kepolisian itu sudah ada undang-undang yang mengatur. Tidak bisa kemudian kita bertindak sendiri tanpa undang-undang yang mengatur. Nah, jika ada laporan pidana, itu prosesnya bukan seperti ini. Kalau misalnya dia ada dugaan penghinaan dan lain-lain, maka dia harus ada laporan dulu. Tidak semua delik ITE itu adalah laporan. Kalau delik aduan bagaimana? Kalau yang misalnya di tanda kutip ya, diomongin dia asik-asik aja dan dia tidak melaporkan, ini bagaimana? Ini problematika jika kemudian diteruskan polis virtual ini. Dan ini juga bagian dari seperti mendahului pengadilan. Karena kan sebenarnya sebelum ada putusan pengadilan, dia ada asas praduga tak bersalah. Hakimlah yang memutuskan seorang bersalah apa tidak gitu. Jadi ini menurut kami dengan hadirnya polis virtual ini menambah masalah. Kalau sebelumnya Pak Jokowi meminta masyarakat lakukanlah kritik, lakukanlah secara terbuka dan lain-lain, meminta masyarakat untuk aktif. Dan kemudian juga Pak Kapolri misalnya mengakui memang ada arah tidak sehat dengan Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang ITE diakui oleh Wamenkumham adalah pasal karet, multitafsir. Nah, mengapa kemudian dengan pasal yang karet ini, pasal yang multitafsir ini malah disalahgunakan lebih lanjut gitu. Kami khawatir ini malah membuat rasa takut di masyarakat, malah mengancam demokrasi dan juga malah membuat masyarakat tidak berani menyampaikan kritiknya lagi. Baik, kalau kita lihat alur kerja polisi virtual, patroli cyber, kemudian kalau menemukan melakukan kajian, lalu memberi peringatan, meminta si orang yang tertangkap itu klarifikasi, memanggil, mediasi, baru kemudian melaporkan. Artinya sebetulnya kerja-kerja patroli cyber ini sesuai dengan undang-undang pidana kita? Gini Mas, kalau di undang-undang pidana itu kan adanya penyelidikan. Dan kemudian kalau penyelidikan yang tidak sah, ada prosesnya pra-peradilan, ada upaya bandingnya. Nah sekarang kalau penetapan oleh polis virtual, DMI dan lain-lain ini bagaimana bandingnya? Di sini yang menjadi masalah, tidak jelas kemudian upaya-upaya hukumnya. Karena tidak ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang.
Itu menjadi catatan dari kami, Mas. Oke, ketika ramai kemarin meminta revisi Undang-Undang ITE, ada yang kemudian menyebutkan undang-undangnya tidak ada masalah, tidak harus direvisi, tapi pelaksananya yaitu kepolisian yang harus lebih cerdas menyikapi. Apakah ini merupakan contoh bahwa mereka sudah menjalankan perintah Kapolri dalam konteks supaya Undang-Undang ITE tidak terlalu mengkebiri masyarakat? Pertama, pernyataan tidak ada masalah itu pernyataan yang simplistik. Tidak, kalau orang-orang yang ahli pidana ya, Pak Edi O.S. Hiarij, dia ahli pidana UGM dan sekarang Wamenkumham, dengan jelas mengatakan pasal-pasal 27, 28, 29 Undang-Undang ITE itu pasal-pasal yang multitafsir, pasal-pasal yang karet dan tidak memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana. Jadi sebenarnya pemerintah beberapa wakilnya sendiri sudah mengakui bahwa pasal ini bermasalah gitu. Nah, justru kemudian kita malah kaget tujuan RJ ya, restoratif justice oleh Pak Kapolri itu kan sebenarnya baik tujuannya untuk mengurangi pemidanaan, bukan kemudian sekarang malah aktif menjemput, malah aktif mencari siapa-siapa yang berpotensial salah. Itu malah kemudian menimbulkan ketakutan baru. Kalau kita berharap misalnya Pak Kapolri statementnya bagus, dia maju selangkah, dengan adanya ini malah jadi mundur 2 langkah. Oke. Gitu, Mas. Kalau kita lihat pernyataan dari anak muda itu, orang Selawi itu, tahu apa urus bola, taunya dikasih jabatan. Lalu kemudian polisi menyebutkan ini merupakan hoax karena jabatan tersebut bukan dikasih, melainkan direbut melalui kontestasi pilkada. Apa yang membedakan antara hoax, olok-olok, dan nyinyir sebetulnya? Iya. Sepanjang pemerintahan sejak zaman Soekarno, Soeharto, Gus Dur, ya kan, Habibie, Megawati, SBY, Jokowi itu sangat banyak orang-orang itu berkomentar apapun terhadap penguasa, terhadap pemimpin, terhadap para kepala daerah. Itu udah hal yang lumrah. Masing-masing cara orang masing-masing bisa mengemukakan tergantung pengetahuannya, tergantung kesadarannya. Dan itu bagian dari opini, bukannya hoax gitu loh. Itu opini masyarakat, opini tiap-tiap warga negara. Dan itu dijamin kemerdekaannya oleh orang-orang, oleh konstitusi. Tidak kemudian ini menjadi dikejar-kejar dan diperintahkan untuk meminta maaf gitu. Oke. Apakah upaya apalagi polisi... kalau di hukum acara pidana kan jelas. Kalau targetnya adalah penguasa umum, ya itu bagian dari kritik, bagian dari upaya-upaya memajukan dinamika atau wacana di antara masyarakat. Seperti itu. Kalau kita lihat apa yang dilakukan polisi, kemudian mengklarifikasi, memanggil, meminta dihapus, ini merupakan bagian dari tugas-tugas patroli cyber atau sudah merupakan tekanan kepada si pengunggah status itu? Itu menurut kami bagian dari semacam mass surveillance, pemantauan secara massal, dan ini berpotensi sangat kuat melanggar hak asasi manusia. Komnas HAM sudah juga memberikan peringatan untuk berhati-hati di sini, gitu Mas. Oke, kalau mediasi seharusnya antara siapa dengan siapa? Ini Mas, halo? Gini dalam hukum acara pidana itu, hukum pidana, gini kalau ada orang tersinggung, ya kan, dia lapor. Dia membuat laporan polisi, dasarnya laporan polisi. Laporan polisi itulah kemudian polisi memproses. Yang dimaksud restoratif itu adalah di situ prosesnya. Polisi memanggil pelapor, memanggil korban, dimediasikan, kemudian apa kerugiannya, apa solusinya. Titiknya di situ. Bukan kemudian tanpa ada pengaduan dari korban, tanpa ada orang yang merasa mengadukan, diproses lebih lanjut. Itu problem dalam hukum pidana. Artinya ketika kemudian polisi meminta ada mediasi, harus dengan si orang yang mengunggah dengan yang merasa tersinggung dengan unggahan tersebut. Iya, benar. Jadi itulah berbasis hukum acara pidana di situ. Dan selama ini kan RJ begitu praktiknya. Ada banyak kejadian misalnya perkelahian anak-anak gitu ya. Orang tua melaporkan terus dipanggil lah orang tua masing-masing orang tuanya, dipanggil anaknya, duduk, salaman, saling damai, selesai urusan. Begitu. Supaya ini tidak terulang lagi dan polisi benar-benar menjalankan patroli cyber ini dengan baik, apa yang bisa kita kasih masukan? Yang pertama gini, patroli cyber itu dalam beberapa titik dibutuhkan untuk perkara-perkara yang sifatnya merugikan massal. Ya, dia sifatnya extraordinary crime. Misalnya contohnya apa? Contohnya misalnya banyak penipuan-penipuan secara masif yang sering ramai itu kemarin, misalnya kasus pinjaman online yang merugikan banyak orang. Terus kemudian misalnya menyangkut ajakan terorisme, ya kan, terus peredaran narkotik.
kemudian mungkin ya transaksi-transaksi korupsi, itu kan penting diawasi. Masyarakat lebih mengharapkan itu yang dikejar oleh kepolisian, bukan misalnya ribut antar orang, kritik, celotehan di sosial media, itu nggak akan ada habisnya dan malah membuat demokrasi Indonesia semakin turun. Kira-kira kalau ini bukan unggahan ini bukan ditujukan kepada putra presiden, akan cepat polisi bergerak? Itu jadi pertanyaan banyak masyarakat. Selama ini misalnya banyak gubernur ya di beberapa daerah, banyak wali kota dinyinyirin oleh banyak orang, kok nggak ada gerakannya. Jadi jadi masyarakat jadi saya maklumi kalau kemudian masyarakat bertanya-tanya seperti itu. Oke, baik, Muhammad Isnur dari YLBHI, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam.